Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila dinihil matin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak kekurangan apapun. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang telah membawa dan mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Kita lanjutkan bacaan ayat kita di Al-Quran surah Al-An'am. Ya. Ayat keberapa lalu? Ayat 111 ya. Ya. Kita baca kembali 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ya, Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai sesuatu. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka katakan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Ya. Ayat ini menjadi lanjutan dari ayat sebelumnya, dan ayat-ayat sebelumnya kembali kita review sedikit adalah
menggambarkan bagaimana para umat nabi-nabi atau manusia-manusia yang didakwahi oleh nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mengingkari semua apa yang didakwahkan oleh para nabi tersebut. Sehingga mereka meminta bukti-bukti yang di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Sebagaimana Nabi SAW ditantang oleh orang-orang musyrikin untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita untuk menjawab apa yang mereka tantang tersebut atau apa yang mereka minta. Dengan mengatakan bahwa apa yang kalian minta itu cuma Allah yang bisa mewujudkan. Sebagai manusia biasa, Nabi tidak bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Karena mereka memang pada dasarnya tidak mau beriman. Sehingga Allah mengatakan, andaikan kami utus kepada mereka malaikat, atau kami hidupkan kembali orang yang mati kemudian mengajak mereka, mereka pasti tidak akan beriman. Nah, melihat realita demikian, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini salah satu hikmahnya sebagai tasliyah. Ya. Tasliyah itu artinya apa? Artinya memberikan semacam hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tetap bersemangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, hadzal kalamu li tasliyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daf'i ma hasala ma'ahu minal huzni bi'adami imanihim. Ya. Ini adalah kalam firman Allah Azza wa Jalla li tasliyati Rasulillah. Ya. Untuk membesarkan membesarkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk menghibur bahasa kita, sekaligus memotivasi, dan daf'i ma hasala ma'ahu minal huzni, untuk menghilangkan apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kesedihan. Kesedihan karena apa? Bi'adami imanihim. Sedih karena mereka tidak mau beriman. Kenapa Nabi sedih mereka tidak beriman? Karena Nabi kasihan. Bukan jengkel, bukan. Justru beliau sedih. Kenapa ke orang tidak mau beriman? Padahal orang tidak beriman itu kan nanti akhir hidupnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu kalau lihat orang tersesat itu sangat sedih. Beliau tidak mau manusia celaka. Tidak mau manusia itu binasa di dunia, apalagi binasa di akhirat. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan harisun alaikum harisun bil mu'minina, ayatnya? Baca yang benar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi itu sifat-sifat Nabi. Azizun alaihi ma anittum.
Jadi kalau ada hal-hal yang memberatkan dan menyulitkan kalian, itu bagi Nabi SAW satu hal yang masalah besar. Jadi kalau lihat orang yang menderita, Nabi itu tidak tenang hidupnya. Ya, sedih dia. Ya. Baik itu menderitanya di dunia atau menderitanya, apalagi menderita di akhirat. Beliau akan sedih. Azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum. Ya. Beliau sangat haris. Apa itu haris? Haris itu sangat sangat ingin supaya orang itu selamat. Ya. Sangat ingin orang selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Maka beliau tidak kenal lelah ketika berdakwah. Ketika mengajak orang berbuat kebaikan, beliau tidak kenal lelah. Ya, siang malam sama saja. Tidak ada bedanya. Beliau berdakwah di siang hari, berdakwah di malam hari juga. Kenapa? Karena beliau sangat ingin orang itu selamat. Ya, ini karakter Nabi. Ya. Makanya ketika ada orang yang tidak beriman, beliau sedih. Ya. Makanya ketika beliau sedih, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan. Ya, jangan bersedih wahai Muhammad. Kenapa? Karena yang mengalami hal yang seperti itu bukan cuma kamu sendiri, kata Allah. Ya. Maka Allah mengatakan firman-Nya ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Ya. Dan begitulah kami takdirkan bahwa setiap nabi itu punya musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Jadi setiap nabi itu ada yang memusuhinya. Ya. Ada yang tidak suka. Ada yang mengingkari, ada yang menolak. Sejak Nabi yang pertama, Nabi Adam saja ada yang mengingkari atau ada yang mendurhaka kepada beliau. Itu anaknya sendiri kan? Siapa? Qabil dan siapa yang durhaka? Qabil. Padahal sudah dikasih tahu sama Nabi Adam, ini saudaramu sendiri. Saudara kandung, satu ayah, satu ibu. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kamu punya jodoh istri dan ini kamu punya istri. Diatur oleh syariat Nabi Adam ketika itu. Tapi Qabil tidak mau terima. Maka terjadilah pertumpahan darah yang pertama kali di muka bumi. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Bahkan tidak jarang umat-umat para nabi terdahulu itu mempersekusi nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan bukan cuma mempersekusi, bahkan ada yang membunuh nabi dan rasul. Ada nabi yang dibunuh dengan cara yang sadis bahkan. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, ya, wal makna kama ibtalainaka bihaula'i faqad ibtalainal anbiya'a min qablika biqauminil kuffar. Ya. Maka apa hikmahnya? Kenapa kok Nabi diberikan musuh oleh Allah? Atau ada orang yang menjadi musuh? Dan itu terjadi karena sunnatullah. Karena sunnatullah. Ya. Untuk apa? Di antara hikmahnya adalah ibtila. Kama ibtalainaka bihaula faqad ibtalainal anbiya'a min qablika biqauminil kuffar. Jadi sebagaimana aku menguji kamu, hai Muhammad, dengan kekufurannya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin dan orang kafir pada zaman Nabi. Ya, jadi itu ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami juga telah menguji sebelum kamu
nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya dengan orang-orang yang punya karakter yang sama, karakter kufur. Ya. Nah, inilah hikmah di antara yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, bahwa adanya orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari syariat itu ujian bagi orang yang beriman. Ujian apa? Ujian apakah kita, seperti yang kita sebutkan pekan lalu, apakah kita menjadi orang yang putus asa ketika berdakwah, atau kita masih punya semangat. Jadi adanya mereka itu justru membuat kita bersemangat berdakwah. Istilah sekarang itu ada challenge-nya, ada tantangannya. Dakwah itu ada tantangannya. Tantangannya bagaimana kita bagaimana kita menerapkan metode yang pas untuk mendakwahi mereka. Ya, disitulah ujiannya. Makanya banyak para ulama yang menyusun buku-buku fikih dakwah. Ya. Untuk apa? Supaya para dai itu kaya dengan metode, ya. Kaya dengan wasilah, ya. Wasilah dakwah, metode dakwah. Ya, karena metode dakwah itu dia bisa berubah-ubah. Ya, sesuai dengan zaman. Dulu orang berdakwah tidak ada yang pakai medsos. Ya, sekarang orang berdakwah pakai medsos. Ya. Nanti tidak tahu setahun kemudian apa lagi yang muncul dan digunakan lagi untuk berdakwah. Jadi kita harus juga berinovasi, ya, dalam tanda kutip. Ya. Berinovasi tidak berarti merubah syariat, ya. Menggunakan wasilah-wasilah yang memang sesuai dengan zaman. Ya, sekarang kita dakwah melalui YouTube, melalui Facebook, ya kan? Ada yang dakwah dengan tulisan, ada yang dakwah dengan voice, ya, suara saja. Ada yang dakwah dengan video bahkan. Ya. Sehingga banyak orang yang mengenal syariat melalui media-media itu. Banyak orang yang bertobat juga. Walaupun juga tantangannya banyak juga. Banyak juga hal-hal yang tidak baik di situ. Makanya kita harus hati-hati memanfaatkan apa yang ada dengan hati-hati. Karena wasilah-wasilah ini ibarat pisau, ya, tidak ada hukumnya. Ya. Pisau itu bisa digunakan untuk manfaat bagi manusia, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang mungkar. Ya, begitu juga wasilah-wasilah dakwah yang ada. Kalau digunakan untuk hal-hal yang mungkar ya jadi haram. Maka kita orang-orang yang punya concern mengajak orang berbuat baik, kita gunakan media itu untuk mengajak kepada kebaikan. Entah dengan mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis Nabi, atau mengutip perkataan para ulama as-salafus saleh, atau mengajarkan hal-hal yang baik, yang mampu kita lakukan. Jadi tidak boleh kita berdiam diri. Nah, inilah tantangannya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibtila, bagian dari tantangan dan ujian, ya, kepada para nabi, dan sekaligus juga ya tentu karena kita sekarang tidak ada nabi dan tidak ada rasul, berarti ayat ini berguna untuk kita, ya, berguna untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang mengajak kepada kebaikan. Artinya kalau kita menghadapi tantangan ketika berdakwah, jangan cepat putus asa. Ya.
terus berusaha. Kalau tidak dengan cara yang pertama, maka kita harus punya plan B. Nah, istilahnya kalau tidak punya, kita harus punya banyak rencana, banyak plan. Ya. Plan A tidak masuk, ya, gunakan plan B. Ya. Plan B tidak masuk, gunakan plan C. Ya. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita dalam kondisi mengajak orang berbuat kebaikan. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa tugas kita mengajak saja. Ya. Mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang beriman, mengajak orang beribadah, ya. Mengajak orang beramal soleh. Itulah yang kita kerjakan. Ya. Dan tidak boleh kita putus asa atau tidak boleh kita berhenti. Ya. Terus menerus melakukannya. Nah, walaupun tentu ketika kita mengajak ada orang yang tidak mau. Bahkan ada orang yang benci. Ya. Bahkan ada orang yang memfitnah. Ya. Nah, itu biasa. Ya. Jadi ayat ini menjadi gambaran bagi kita bahwa setiap orang mengajak kepada kebaikan, ya, pasti ada yang menentang. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika pertama mendapat wahyu Iqra itu, ya, ketika dia pulang, ya, ketika beliau pulang dalam keadaan gemeter, ya, dan Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin kemudian mengajak beliau bertemu dengan Waraqah ibn Naufal. Ya. Waraqah ibn Naufal kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu alami? Rasulullah menceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian Waraqah mengatakan, oh itu adalah malaikat yang dulu turun kepada Nabi Isa. Atau yang membawa firman Allah kepada Nabi Isa. Ya. Dan Waraqah pun memberikan gambaran kepada Rasulullah SAW bahwa nanti kamu akan mendapatkan tantangan dari kaummu. Ya. Bahkan kaummu akan mengusir kamu dari kampungmu, dari negeri. Nah, Rasulullah bertanya, apakah mereka mengusir saya? Ya, Rasulullah belum bisa membayangkan itu. Ya, kenapa? Karena selama ini beliau baik sama orang. Dan orang Quraisy pun baik sama beliau. Ya. Sebelum menjadi Rasul itu, orang-orang Quraisy itu baik sekali sama Rasulullah. Ya. Bahkan mereka memberikan Nabi gelar Al-Amin, orang terpercaya. Tentu gelar itu diberikan bukan karena kebencian, tapi karena senang mereka. Ya. Kepada Nabi Muhammad itu senang mereka itu. Orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Ya. Makanya ketika Waraqah bilang, Waraqah bilang kamu harus siap-siap. Ya. Kamu punya tanggung jawab besar dan tantangannya juga besar. Ujiannya juga berat. Karena kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang didatangi oleh malaikat Jibril kecuali mereka akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Ya. Maka Rasulullah SAW mendengarkan penjelasannya Waraqah itu, beliau sudah punya kewaspadaan. Ya. Beliau sudah punya kewaspadaan dan beliau sudah punya kesiapan mental. Ya. Jadi begitu beliau diangkat jadi Rasul dengan ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, bangun, ya. Anzir, berikan peringatan. Nah, kata para ulama itu adalah ayat yang sebagai tanda Nabi diangkat jadi Rasul. Sedangkan Iqra sebagai tanda Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Jadi Rasulullah SAW ibaratnya 2 kali dilantik. Pertama dilantik sebagai Nabi dengan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian dilantik sebagai Rasul dengan Quran Surah Al-Muddatsir. Qum fa'anzir. Ya. Bangun, bangkit, berdiri, ya, bekerja, beramal.
dan berikan peringatan kepada manusia. Nah, mulai sejak itu orang-orang Quraisy mulai apa? Mulai berbalik mereka. Ya. Setelah turunnya Al-Muddathir, mereka mulai heran. Ya. Apa yang didakwahkan oleh Muhammad ini? Apa yang diajarkan ini? Ya. Makin lama makin kencang dia punya perlawanan. Ya. Karena ayat-ayat pun turun makin banyak. Ya. Dan perlawanan itu makin kencang sampai terjadinya hijrah itu. Ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikekang, ditekan, diboikot, ya. Pokoknya macam-macam. Ya. Dan yang melakukannya itu keluarga beliau sendiri. Ya. Orang Quraisy itu kan keluarga Nabi semua. Ya. Karena satu keturunan semua. Karena di satu kampung itu yang sama, satu negeri di kota Mekah. Nah, ibarat kita kalau kita berdakwah di kampung, nah itu saudara kita semua. Ya. Dan yang menantang ya saudaranya sendiri, kemudian pamannya sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang membela juga keluarganya sendiri. Ya. Nah, begitulah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka tidak mau beriman itu, Rasulullah SAW merasa sedih melihat kondisi mereka. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah dengan ayat ini. Ya, supaya memberikan gambaran kepada Nabi SAW, karena begitulah orang berdakwah. Ya. Maka kita juga demikian. Ketika kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, pasti ada orang yang tidak setuju. Ya. Sebabnya bisa macam-macam. Ya. Ada yang karena iri, ada yang karena hasad, ada yang karena takut kehilangan dia punya pengikut, ya, mau ikut kepada para da'i, yang lain tidak ikut lagi, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Ya. Fajalna likulli wahid minhum aduwan min kufari zamanihim. Ya. Maka kami jadikan atau kami takdirkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa setiap nabi itu ada musuhnya dari orang kafir yang ada pada zaman mereka. Ya. Jadi setiap zaman itu ada da'inya dan ada yang kontra da'inya. Ya. Ada yang menjadi orang yang pro, ada yang menjadi orang yang kontra. Ya, tentu ini adalah tantangan tersendiri bagi kita. Syayatin al-insi wal jinni, ya, badal min adu. Ya. Qila huwa al-maf'ul ats-tsani li ja'alna. Ya. Wal idhafah bayaniyah aw min idhafatil sifah ila al-mausuf. Wal aslu al-insu wal jinnu asyayatin. Ya. Jadi syayatin al-insi wal jinni ini namanya, kata beliau, idhafah bayaniyah. Ya. Atau idhafah sifah ila al-mausuf. Ya. Jadi yang maknanya manusia atau musuh dari manusia dan jin, asyayatin. Syayatin ini sebagai sifat. Ya. Jadi bukan setan yang bukan setan dalam wujud setan. Ya. Tapi musuh ini dalam wujud manusia atau jin. Ya. Tapi yang punya sifat-sifat syaitaniyah. Yang punya sifat-sifat syaitaniyah. Apa itu sifat syaitaniyah? Ya, sifatnya iblis yang tidak mau taat. Ya. Jadi manusia itu punya sifat-sifat iblis, ya. Punya juga sifat-sifat malaikat. Ya, jadi ada dua potensi dalam diri manusia. Ada sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat apa? Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu sifat-sifat malaikat. Ya. Tapi ada juga sifat-sifat syaitaniyah. Ya. Mereka sifat-sifat syaitaniyah di antaranya apa? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
saya lebih baik dari dia. Sombong, kemudian ingkar, ya, tidak mau diperintah, itu sifat-sifat syaitaniyah. Ya, ini yang disebut dengan ayat ini syayatinal insi wal jinni, artinya idhafah as-sifah ila al-mausuf. Atau idhafatus sifah ila al-mausuf. Ya. Sifahnya adalah syayatin, mausufnya adalah al-ins wal jin. Atau idhafah bayaniyah. Ya. Jadi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setiap Nabi dan Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi musuh dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan manusia dan dari kalangan jin yang memiliki sifat-sifat syaitaniyah. Sifat-sifat ingkar dan tidak mau taat, sifat-sifat durhaka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kita harus siap. Ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, kita harus siap ditolak maksudnya. Ya. Jadi kita harus siap diterima dan siap ditolak. Artinya kita siap kalau ada yang ikut kebaikan itu, dan kita juga harus siap kalau tidak ada yang ikut. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat patah arang atau tidak cepat putus asa. Karena kalau kita berdakwah kemudian yang kita inginkan orang ikut semua, itu nanti akan kecewa gitu. Kita mengajar, kita ingin orang yang kita ajar itu ikut kita semua. Tidak ada yang tidak ikut. Nah itu tidak bisa. Ya. Karena pasti ada yang mau ikut, pasti ada yang tidak ikut. Ya. Maka kita harus tetap punya kestabilan. Stabil dari sisi mental. Tidak boleh terlalu naik, over confident, over pede. Tapi tidak boleh juga tidak punya pede sama sekali. Tidak punya semangat sama sekali. Jadi harus stabil, wasaton. Nah, karena wasaton itu yang terbaik. Ya. Jadi ini merupakan ayat motivasi, semangat, sekaligus memberikan gambaran kepada kita ketika kita mengajak orang berbuat baik. Jadi kadang kita diterima, ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Atau ada orang yang tidak senang tapi menyembunyikan ketidaksenangannya. Nah, orang yang tidak senang itu juga berbagai macam cara mereka mengekspresikan dia punya ketidaksenangan. Ada yang frontal, bilang, tidak, saya tidak mau. Ya. Nah, tipe-tipenya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Frontal mereka. Ya. Ada juga yang tipe tidak senang, tapi diam. Ya. Tidak bikin apa-apa. Seperti orang cuek. Ya. Nah, ada juga orang yang membela, tapi tidak mau ikut. Ya. Bagaimana caranya? Dia bela kita, tapi dia tidak mau ikut. Itu tipenya Abu Thalib. Ya. Dia bela Nabi, dia sayang Nabi, dia lindungi, tapi dia tidak mau ikut. Ya. Berbagai macam sebab tentunya. Ya. Nah, begitu. Tapi ada juga orang yang ikhlas dan tulus ikut. Apapun dia ikut. Apapun dia bilang benar. Itu tipe Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pokoknya apa yang dibilang Nabi, benar. Ya. Nabi bilang ke utara, ke selatan. Ada juga. Jadi berbagai macam tipe orang yang kita dakwah. Ya. Ada juga yang pertama benci sekali, lama-lama jadi cinta sekali. Ya. Tipenya Umar bin Khattab. Ya. Dulunya benci, mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu dapat hidayah, cinta sekali. Sampai-sampai dia tidak mau ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Sampai-sampai ketika Nabi wafat dia bilang, ada yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya mau penggal lehernya. Karena dia tidak mau ditinggal. Ya, saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tidak sadar kalau Nabi itu adalah manusia juga. Ya. Fa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul, kata Allah azza wa jalla. Ya.
Tapi kemudian dia sadar. Ya, itulah tipe-tipe orang yang kita ajak, yang kita dakwah itu macam-macam. Ya, jadi kita sebagai dai atau sebagai orang yang mengajak orang berbuat baik, kita harus siap. Ya. Dan kita harus tahu juga tipe-tipe orang, mana orang yang kira-kira walaupun kita memprediksikan saja, karena manusia itu tidak ada yang bisa ditebak. Ya. Manusia tidak bisa ditebak. Ya. Apa yang ada dalam hati manusia itu cuma Allah yang tahu. Ya. Ada orang yang di depan kita dia bagus, di belakang dia menusuk. Ya. Di belakang dia menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Ada orang yang di muka tidak bagus, di belakang juga tidak bagus. Super tidak bagus. Ada orang yang di muka kita kayak seperti keberatan, tapi di belakang dia bela kita. Ada juga seperti itu, macam-macam pokoknya. Ya. Maka ayat ini memberikan kepada kita gambaran untuk ketika kita mengajak berbuat baik, kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan. Ya, berbagai macam kemungkinan. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawli ghurura. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi dari kata auha. Ya. Dari kata wahyu. Dan ini wahyu yang di sini maksudnya bukan seperti wahyu yang diberikan oleh Allah kepada nabi. Ya. Jadi kata-kata wahyu itu sendiri banyak artinya. Ya. Banyak artinya itu wahyu. Ya. Nah, kalau di sini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Yuhi artinya kata auha itu arti dasarnya adalah membisikkan. Ya. Arti dasarnya membisikkan. Makanya kalau kita berbisik dengan teman kita, nah itu secara bahasa boleh disebut sebagai auha. Ya. Yuhi. Ya. Berbisik. Itu arti dasarnya. Ya. Kemudian kata wahyu ini juga digunakan untuk wahyu Allah. Kenapa Allah disebut mewahyukan? Ya. Apa ayatnya? Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am juga. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhan. Ya. Jadi ketika Allah memfirmankan firman-Nya kepada Nabi disebutkan mewahyukan. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Musuh-musuh itu atau al-ins, manusia atau jin itu ya, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Artinya mereka juga kerjasama. Ya. Orang yang tidak mau menerima dakwah itu juga mereka punya siasat juga untuk menolak dakwah. Ya. Mereka punya siasat juga untuk tidak mau menerima kebaikan. Dan mereka dengan kelompoknya itu mereka saling menguatkan juga. Ya. Saling menguatkan juga supaya mereka tetap dalam posisinya itu. Ya, posisi ingkar itu. Jadi mereka juga kalau sendirian tidak berani juga. Ya. Tidak berani juga mereka itu sendirian. Maka mereka ajak juga temannya untuk berada pada grup yang sama, yaitu grup yang ingkar. Nah, begitulah orang-orang musyrikin. Abu Lahab, apakah dia bekerja sendiri? Tidak. Dia tidak berani bekerja sendiri. Ya. Dia kumpulkan juga teman-temannya. Ya. Dikumpulkanlah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya. Dan lain sebagainya itu. Tapi kalau mereka menghadapi Nabi sendirian, tidak berani juga. Ya. Nah itu kan dalam sirah kita sebutkan bagaimana Abu Lahab itu ketika duduk-duduk di teras Ka'bah dengan teman-temannya. Dia bilang kalau datang Muhammad
saya mau injak batang lehernya, dia bilang. Ya. Nah, begitu datang Nabi, teman-temannya suruh, kenapa dia sudah datang? Diinjak. Ya. Mundur juga dia. Kalau sendiri tidak berani. Nah, itu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Artinya kita tidak boleh takut. Ya. Kita tidak boleh takut juga dengan orang-orang yang menolak dakwah. Ya. Karena mereka juga sama dengan kita. Ada juga rasa takutnya. Ya. Jadi kalau satu lawan satu ya kadang mereka takut juga. Tapi mereka merasa berani ketika mereka merasa banyak. Ya, banyak saya punya teman. Ya. Banyak saya punya keluarga, banyak saya punya teman. Ya. Itu yang membuat mereka juga berani. Ya. Karena mereka punya banyak teman. Nah, kalau kita juga punya banyak teman, ya mereka juga tidak berani juga. Ya. Karena sama-sama manusia. Ya, artinya ya, mereka yang kita hadapi itu manusia biasa juga. Ya. Jangan juga terlalu takut. Jangan juga kecewa kalau tidak diikuti. Ya. Tapi jangan juga terlalu over percaya diri. Ya. Maka sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan itu kita harus tahu strategi-strateginya. Ya. Ini seperti kita main layang-layang. Ya. Kapan harus ulur dia punya benang? Ya. Kapan tarik? Ya. Nah, begitulah ibaratnya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Yuwaswisu ba'dhum li ba'din. Wa qila innal jumlata musta'nafah li bayani halil adu. Ya. Wa sumya wahyan li'annahu innama yakunu khafiyah bainahum. Ya. Kenapa bisikan mereka disebut wahyu? Ya. Karena mereka berbisik itu dalam keadaan khafiyan bainahum. Ya. Wa ja'ala tamwihahum zukhrufal qawli litazyinihim iyahu. Mereka juga berbisik. Artinya mereka juga melawan Nabi, ya. Kemudian memobilisasi orang-orang melawan Nabi, itu mereka rahasiakan juga. Ya. Jadi tidak terang-terangan juga mereka. Menyusun mereka punya siasat tidak terang-terangan juga. Jadi menyusun mereka punya siasat itu juga dengan rahasia-rahasia. Makanya disebut yuhi. Ya. Wa zukhrufal qaul bimakna al-qaul al-muzayyan. Ya. Kata-kata yang diindah-indahkan. Ya. Kata-kata yang diperindah. Ya. Dan orang-orang yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengajak orang lain, ya, mereka juga menggunakan kata-kata yang indah, janji-janji. Ya. Kalau kamu ikut kami, ya, maka kamu akan dijamin, ya, hidupnya dijamin, dan lain sebagainya. Ya. Keluargamu, ya, seperti yang kita sebutkan dalam sirah Nabi. Ya. Ketika ada orang kafir Quraisy, ya, yang yang menyuruh temannya untuk pergi perang, ya, dan dia tidak bisa pergi, dia bilang nanti kalau kamu mati keluargamu saya yang tanggung. Ya. Tidak usah susah. Ya, anak-anakmu nanti saya yang asuh dan lain sebagainya. Sehingga dia perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu dia mati, ada yang ada yang tidak melaksanakan dia punya janji. Nah, itulah disebut dengan tazyinul kalam. Zukhrufal qawli ghurura. Untuk apa? Gurur sebagai tipuan. Ya. Sebagai tipuan. Nah, itu yang terjadi. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah mengatakan apabila Tuhanmu berkehendak, maka mereka tidak akan lakukan itu pengingkaran. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak manusia ini beriman semuanya bisa. Ya. Semua beriman boleh kalau Allah menghendaki. Ya. Maka di sini Allah mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Ya. Ini bagian dari apa? Bagian dari sunnatullah.
Ya, jadi adanya orang kafir, orang ingkar, orang yang bermaksiat, itu bagian dari sunnatullah dalam kehidupan umat manusia. Ya. Lalu bagi kita orang beriman, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya supaya kita mengajak mereka itu. Ya. Dengan semangat, mengajak mereka dengan berbagai macam cara. Ya. Tidak cepat berputus asa ketika berdakwah. Ya. Dan berinovasi dalam masalah metode dan juga wasilah, ya. Wasilah dakwah, ya, sesuai dengan zaman dan tempat. Artinya kita juga harus berilmu, ya. Terus mengupdate ilmu kita tentang berbagai macam hal, ya. Supaya kita tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan informasi, ya. Sehingga dakwah yang kita laksanakan tidak terkesan jadul, ya. Tidak terkesan kuno, tapi tidak tercabut dari akar syariatnya. Nah, disitulah tantangan untuk kita. Bagaimana kita berdakwah, dakwah kita tidak bertentangan dengan syariat, ya, tetapi sesuai dengan zaman dan tempat. Ya, jadi itu tantangan untuk kita. Maka kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran, ya, sebagai pedoman kita ketika kita melangkah. Kita harus mengenal siapa yang kita dakwahi. Maka kalau istilah dalam fikih dakwah itu al-mad'u. Ya, ada ad-da'i, ada al-mad'u, ya, ada manhaj dakwah, ada wasilatul dakwah, ya, ada macam-macam. Ya. Da'i, orang yang berdakwah, mad'u, orang yang didakwahi, ya, manhajud dakwah, ya, pondasi dakwah atau manhaj sistem kita berdakwah, ada wasailud dakwah, ada sarana dan prasarana untuk berdakwah dan lain sebagainya. Ya. Nah, mana yang bisa diperbaharui? Ya. Kata para ulama dakwah, yang bisa diperbaharui adalah tata cara kita berdakwah boleh diperbaharui. Ya. Kemudian sarana kita berdakwah boleh diperbaharui. Ya. Yang tidak boleh diperbaharui itu adalah pondasi dakwahnya atau syariatnya tidak boleh diperbaharui karena dia sifatnya paten. Ya, yang kita dakwahkan apa? Ya, tauhid, ya, ibadah, akhlak, ya, itu tidak bisa berubah. Materi materi dakwahnya tidak bisa berubah. Ya. Tapi cara menyampaikan materinya bisa berubah. Ya. Nah, kalau dulu orang berdakwah cuma di masjid, ya, sekarang berdakwah bisa dengan lembaga pendidikan. Bangun sekolah. Ya, dulu kan Nabi tidak bangun sekolah. Tidak ada sekolah pada zaman Nabi. Ya, orang belajar di masjid saja. Ya, belajar halakoh gitu saja. Ya, tidak ada pakai kelas, pakai semester, ya, pakai tingkatan. Ya, tidak ada. Nah, itu merupakan bagian dari cara berdakwah. Nah, itu boleh diperbaharui sesuai dengan zaman tentunya. Ya. Nah, dulu tidak ada orang belajar di kelas kemudian pakai meja, pakai kursi. Nah, orang belajar melantai saja. Nah, kalau sekarang lagi tambah berbagai macam cara orang belajar. Nah, setelah metode atau setelah media makin canggih, sekarang belajar tidak bertemu antara murid dan guru. Nah, istilahnya daring. Ya. Belajar online. Ya. Kita di rumah, guru kita di rumahnya. Nah, bahkan kita mungkin di kamar sementara tidur di atas ranjang. Belajar, dengar ceramah dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kita mendengar ceramah harus pergi ke masjid. Ya. Apalagi kalau masjid kita di kampung. Ya. Kalau tidak ke masjid tidak dengar ceramah. Karena mic-nya tidak sampai di rumah. Kalau sekarang tidak.
Kita mendengar ceramah dari tempat tidur boleh. Ya. Terkadang kita tidur duluan, orang masih ceramah di samping telinga. Putar YouTube ceramah, lama-lama itu kita tertidur, YouTube-nya masih ngomong, sampai HP-nya mati sendiri. Nah itulah metode-metode yang intinya semua usaha kita lakukan. Jangan cepat menyerah, jangan cepat menyerah, selalu mengajak kepada kebaikan. Walaupun banyak tantangannya, banyak ujiannya, kita tidak boleh putus asa. Nah inilah di antara pelajaran dari ayat ini yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, sekaligus juga memberikan gambaran tentang tantangan-tantangan ketika kita mengajak kepada kebaikan. Jadi kita sudah siap dengan berbagai macam resiko dan konsekuensinya ketika kita berdakwah. Jadi jangan berharap ketika kita berdakwah semua orang yang kita dakwah itu ikut semua. Boleh berharap tapi jangan jangan memaksa. Berharap sih boleh. Jangan memaksa mereka untuk ikut semua dengan kita. Karena buktinya Nabi juga tidak diikuti semua orang. Tidak semua orang Quraisy ikut sama Nabi. Nah, begitulah sunnatullah dalam dakwah. Karena dakwah ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti jalan yang telah digambarkan, sekaligus juga mengikuti alur-alurnya, dan bagaimana strategi-strateginya, siasat-siasatnya, kita ambil hikmahnya dan pelajarannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu ayat yang bisa kita baca jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.